Amin. Amin. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara boleh ikut bernyanyi di rumah. Kita akan bersuka cita pada malam hari ini. Ya, kita akan memasuki ibadah malam Natal ini dan melalui ibadah ini kita akan merenungkan kasih Allah. Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita menyanyikan bersama-sama saudara, Hai Mari Berhimpun. Shalom Bapak Ibu, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, berhimpun di dalam sukaria Natal. Meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, tapi tidak mengurangi damai sejahtera yang dari Kristus. Karena terang Tuhan yang sesungguhnya itu sudah turun ke dalam dunia. Hari ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terpujilah nama Tuhan. Ya, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Allah yang telah memulai pekerjaan ini dan yang akan menyelesaikannya. Kiranya hadiratnya turun menaungi ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan sungguh mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, lahir di kandang domba, di Bethlehem, untuk menebus dosa kita. Berbahagialah orang Orang yang yang percaya kepada pada Yesus Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dan penebus. penebus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Serukanlah Hosana. Teriakanlah haleluya untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah yang Maha Kasih.
Muliakanlah Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hatimu dan pikiranmu. Pujilah Dia. Tuhan, Tuhan, kami datang untuk memuliakan kebesaran Dia Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau melawat kami. Oleh karena kasih setiamu, sehingga Engkau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami, manusia berdosa ini. Tuhan, kiranya berkenan menerima persekutuan kami ini, menjadi persembahan syukur untuk memuliakan nama-Mu. Curahkanlah berkat-Mu atas kami, semua jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama menyambut Raja segala Raja yang mulia. Sama-sama kita nyanyikan Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty.
In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Then God separated the water and the sky. He formed the seas and the land. Then he covered the land with trees and plants. Then he filled the world with all the creatures of the sea. Of the air. And all the creatures of the ground. And then he made us. To live in paradise. Until Adam and Eve disobeyed God and ate the forbidden fruit. And with one choice, they learned both good and evil. Since then, since Cain killed Abel, God has seen too much evil in human hearts. Wrong choices, wrong decisions. That's why this is happening. Our Creator decided to cleanse the earth. God warned me. He told me to build a boat. A boat to save our family and all the animals. Every other living creature would die. And on the seventh day, God rested. After the floodwaters engulfed the world, the Bible describes a new beginning for Noah's descendants and a chance to restore the relationship between God and humanity. A new faith in an all-powerful Creator is being born. Sebab upah dosa adalah maut,
karena semua orang yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita dan supaya kita hidup olehnya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Untuk negeri yang terimpit itu, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom, saudara-saudaraku sekalian, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Selamat Natal buat semua saudara-saudaraku yang hadir di dalam ibadah malam Natal Geri Berkat malam ini. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Dan semoga perayaan Natal kita yang terbatas di masa pandemik ini enggak mengurangi sedikit pun sukacita kita. Amin ya saudara. Tema Natal kita pada tahun 2020 ini adalah Let Every Heart Prepare Him Room. Saya mengambil tema ini karena terinspirasi dari lagu Natal yang sangat indah, yang sepanjang zaman selalu dinyanyikan, yaitu Joy to the World, kesukaan bagi dunia. Dan juga seruan dari Yohanes Pembaptis kepada bangsa Israel. Dan tentunya juga kepada kita. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 4b. Yohanes katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Memang masa pandemik ini, sadar atau tidak sadar, dipergunakan iblis untuk mencuri sukacita kita. Ketika kita mengeluh karena kita nggak bisa lagi berkumpul bersama merayakan Natal, baik itu di gereja maupun di rumah, dengan sanak saudara. Ketika kita nggak bisa pergi liburan ke Bali, atau kemana, ke Jepang, ke Amerika. Ketika kita nggak bisa bertukar kado, nggak bisa jalan-jalan ke mall untuk lihat situasi atau suasana Natal, ya, kita menjadi sedih, muram, dan sukacita. Itu maunya iblis. Karena iblis sejak awal dia pencuri dan juga pendusta. Tapi saudara-saudaraku, pernahkah saudara berpikir bahwa masa pandemi ini sebenarnya adalah ujian iman bagi kita? Apakah kita tetap bisa merasakan sukacita dan berita Natal itu? Karena sukacita Natal yang sesungguhnya adalah terletak bukan pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tetapi sukacita Natal terletak pada kabar baik yang lahir dari peristiwa Natal yang pertama 2020 tahun yang lalu. Yaitu Kristus anak Allah datang ke dunia untuk menebus dan menghapus dosa semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Sehingga mereka mendapatkan perkenanan Allah yang kudus, dan kita bisa kembali berelasi dengan intim bersama dengan Allah. Baik di dunia ini, maupun nanti di dunia, di langit yang baru, dan bumi yang baru kelak. Saudaraku, dalam pesan Natal kita malam ini, saya ingin mengulang kembali pesan saya pada ibadah hari Advent yang kedua. Tentang bagaimana iblis mencoba untuk mencuri pesan Natal itu. Ya, saya mengatakan pada saat itu adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus dengan kasih. Dan pada waktu dulu, 2-3 minggu yang lalu, saat kita memasuki musim Natal, kita harus mempersiapkan hati kita dengan cara yang benar, agar sukacita Natal yang sejati dapat memenuhi hati dan kehidupan kita. Dan saya percaya saudara-saudaraku semua, termasuk kita,
termasuk saya juga telah mempersiapkan selama sekian minggu untuk menyambut Natal, termasuk malam hari ini, dan juga besok tentunya. Meskipun pandemi saat ini begitu mengancam kita tetap sudah melakukan persiapan Natal. Kita memasang pohon Natal atau terus kita juga mencari acara spesial di TV atau sekarang di YouTube, ya. Lalu kita menikmati diskon Natal, beli baju baru dan sebagainya. Tapi saudara-saudaraku, di balik semuanya itu ada pertanyaan yang tersisa yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Yaitu saat kita mempersiapkan Natal, adakah kita juga mempersiapkan diri untuk Yesus? Have we prepared our heart for Christ? Karena itulah Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya adalah tentang Yesus, anak Allah yang datang ke dunia ini. Natal bukan tentang memberi atau menerima hadiah, melainkan Natal yang seharusnya menjadi satu momen waktu bagi kita untuk mengingat pemberian Allah Bapa, yaitu putranya Yesus Kristus, satu-satunya, dan merayakan kehadirannya di bumi ini. Ya, untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Sehingga saudaraku, ketika kita mempersiapkan Natal, pada puncaknya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk kehadiran Yesus ke dunia ini, tetapi juga kehadiran Yesus yang kedua kalinya nanti saat dia datang kembali, seperti yang dia janjikan. Dan saudaraku, kenyataannya adalah bahwa semua yang kita lakukan selama waktu Natal ini, kadang kita melakukannya dengan kerancuan, keribetan, ya, di mana segala sesuatu bercampur aduk di kepala kita saat kita merencanakan kita mau ngapain nih Natal. Lalu apa sih target ibadah kita? Kami majelis itu, kami sibuk itu, saudara-saudaraku. Apalagi seminggu 2 minggu ini, ya, dalam seminggu bisa 2-3 kali meeting. Ya. Dan mungkin juga kita merencanakan nanti nih malam Natal, saya nanti juga akan ke rumah mami saya. Kita makan apa gitu? Masak apa? Terus ada Natal keluarga siapa aja yang mengundang mungkin secara virtual, atau Natal kantor, komunitas, dan lain sebagainya. Dan pikiran kita sudah menjadi penuh dengan hal-hal yang begitu. Bahkan tidak jarang kita jadi bingung bagi waktu kita harus mengapain. Tetapi malam ini Tuhan menyadarkan kita, ya, yang mengatakan bukan dengan persiapan-persiapan seperti itu seharusnya kita menyambut Natal. Tuhan Yesus ingin menarik perhatian kita dan mengembalikan pikiran, hati, dan semangat kita pada hal yang paling penting. Dia ingin mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang duniawi ke arti dari Natal itu sendiri. Yaitu adalah kedatangan, pelayanan, dan misi dari Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin kita mempersiapkan ibadah lebih dari sekedar perayaan Natal, celebration, tetapi Allah juga ingin kita mempersiapkan pribadi, diri kita pribadi, untuk menyambut anaknya. Dan saudaraku, dengan cara yang sama, sebenarnya Allah juga mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Mesias. Yaitu ketika Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu sebelum Yesus datang. Dan pesan dari Yohanes Pembaptis ini kepada bangsa Israel yang mau kita renungkan, karena itu juga adalah pesan buat kita untuk malam ini. Saudara yang memegang Alkitab, baik itu Alkitab buku maupun Alkitab gadget, silahkan saudara buka di Lukas 3 ayat 2-18. Lukas 3 ayat 2-18. Saya coba sharing di layar, kalau saya diizinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa juga baca di layar. Oke. Mari ya kita baca. Lukas 3 ayat 12-18. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia, akar pohon setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Lalu Yohanes menjawab, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada yang datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepada Yohanes Pembaptis, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan korupsi." Kata Yohanes. Ayat 15, "Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau dia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudaraku, dari perikop yang kita baca tadi, ada beberapa pesan Yohanes yang dia berikan kepada bangsa Israel. Dan yang saya ingin supaya kita renungkan bersama-sama pada ibadah Natal kita malam ini. Persiapan hati kita untuk menyambut Natal, menyambut Yesus, tidak hanya pada saat Natal ini saja, kelahiran Yesus. Tetapi persiapan itu juga mencakup persiapan diri ketika dia datang kembali pada kali yang kedua. Ada 3 pesan yang bisa kita dapat dari perikop ini, dari khotbah Yohanes Pembaptis. Yang pertama, pesan yang pertama pada malam ini adalah Natal adalah pertobatan. Yohanes dikatakan tadi pergi ke seluruh daerah sekitar Sungai Yordan, memberitakan tentang seruan pertobatan dan baptisan karena pertobatan. Dan juga untuk pengampunan dosa untuk orang-orang Israel pada masa itu. Kita baca tadi di Lukas 3 ayat 3. Bertobat adalah seruan Yohanes kepada orang Israel pada saat itu. Bertobat berarti mengubah pikiran kita tentang apa yang kita lakukan selama ini, yang disadari atau tidak sadari adalah salah di mata Tuhan. Dan merubah arah tujuan hidup kita, dan kemudian kita berbalik ke jalan yang benar. Dengan perkataan lain, saudara, pertobatan adalah berpaling dari dosa-dosa kita, merubah arah hidup kita, dengan mengikuti arah hidup yang Tuhan tunjukkan. Dan untuk berjalan ke arah yang baru yang Tuhan tunjukkan. Dan untuk berjalan di arah yang baru, kita harus mengikuti petunjuk dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Saudaraku, Yohanes Pembaptis datang kepada orang-orang Israel pada saat itu
untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, untuk mempersiapkan jalan bagi misi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di bumi ini. Dia datang kepada bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, egois, mementingkan diri sendiri, bangsa yang asyik dengan urusan dan masalahnya sendiri. Mereka asik dengan rutinitas dan aktivitas mereka sehari-hari, dengan tradisi dan aturan agama mereka. Dan kepada bangsa ini, Yohanes Pembaptis datang dan kasih tahu kepada mereka bahwa mereka perlu bertobat. Mereka perlu mengubah pikiran, hati, dan roh mereka dan kembali kepada Tuhan. Dan sebagai simbol dari perubahan, pertobatan itu, mereka harus memberi diri dibaptis. Saudaraku, mengapa pesan seperti ini yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Saudaraku, itu semua karena Tuhan Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan hati orang-orang Israel supaya mereka siap untuk mendengar dan menerima jalan keselamatan dari Allah Bapa. Karena Israel sebentar lagi, coming on the way, akan didatangi oleh Sang Mesias, Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka harus mempersiapkan diri, kerajaan surga akan turun ke bumi. Lalu Yohanes melanjutkan dengan mengatakan bahwa kapak sudah tersedia di dekat akar pohon, dan siap untuk menebang dan melemparkan ke dalam api yang tidak menghasilkan buah yang seharusnya, yang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk dihasilkan oleh setiap umatnya. Saudaraku, bagi kita, ini berarti bahwa kita perlu berdiri dan menegakkan kembali diri kita dan jalan hidup kita dengan kebenaran, dengan benar. Yohanes mencoba merebuke, membangunkan orang Israel, dan tentunya juga kita semua pada keadaan kita masing-masing. Sehingga kita diharapkan Allah dapat mengubah diri kita karena kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yesus sedang on the way. Dia sedang dalam perjalanan. Dan saudara-saudaraku, yang menyedihkan, orang-orang Israel pada saat itu, dan saya percaya di antara kita semua juga yang mendengar pesan dari Yohanes, nggak memahami. Nggak semua orang memahami pesan itu. Sehingga mereka tetap berjalan dengan jalannya. Yang suka nyinyir tetap nyinyir. Yang suka menyiksa orang tetap menyiksa orang. Yang suka berbohong tetap berbohong. Yang korupsi tetap korupsi. Bahkan beberapa di antara orang itu ada yang mengatakan tadi, bahwa saya baik-baik saja tuh dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan nggak ada masalah. Relasi dengan Tuhan nggak masalah, karena saya ini adalah keturunan Abraham. Saya ini orang Yahudi. Saya garis keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi saudara-saudara, kita baca tadi, Yohanes menepis semua pemikiran itu dengan mengatakan bahwa Tuhan bisa saja mengangkat siapapun, apapun untuk menjadi anaknya Abraham. Bahkan batu pun Tuhan bisa jadikan anak Abraham. Saudaraku, jika kita ingin memperbaiki relasi dengan Tuhan, maka dalam diri kita harus ada pertobatan kepada Yesus Kristus. Perlu ada pertobatan yang sejati, yang saleh. Perbuatan yang saleh untuk mendukung dan membuktikan pertobatan kita. Dan pertobatan sesungguhnya, kitab Mazmur mengatakan adalah hati dan jiwa yang hancur dan remuk karena dosa kita. Kalau dalam diri kita tidak ada hati yang hancur dan remuk karena dosa kita, maka kita mungkin seorang Kristen KTP saja. Saudaraku, ada banyak orang yang sedih dan menyesal atas dosa-dosa mereka, tetapi sesungguhnya penyesalannya bukanlah satu pertobatan. Penyesalan bisa saja disebut sebagai kesedihan biasa, kesedihan duniawi, yaitu penyesalan, kesedihan yang menyesali apa yang sudah dia lakukan
Tetapi tidak ada sesuatu pun di dalam hatinya yang menyebabkan dia untuk mengambil satu tindakan untuk mengubah pikiran dan perilakunya. Besok jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Saudaraku, pertobatan bagaimanapun sesungguhnya adalah sebuah kesedihan yang penuh dengan penyesalan di hadapan Allah. Dan berjanji untuk taat kepada Allah. Dan itu mempunyai makna yang jauh lebih dalam dan pasti akan menggerakkan kita untuk membuat perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hidup kita. Kita berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Hidup untuk Dia menuruti firman-Nya. Itu adalah pertobatan yang sejati yang menyelamatkan. True saving faith. Saudaraku, seorang pendeta dan juga penulis bernama Alan Redpath berkata, kesedihan penyesalan yang seturut dengan kehendak Allah adalah kesedihan yang mengarah kepada pertobatan. Oleh karena itu, ia adalah kesedihan yang mengarahkan pada terjadinya perubahan tujuan, keinginan, dan tindakan dalam diri orang itu. Dan ini bukanlah kesedihan karena air mata yang sia-sia, air mata buaya kalau istilah kita. Itu bukanlah tangisan yang engkau lakukan di tempat tidur, di samping tempat tidur, atau pada saat KKR di gereja. Ya, karena saudara sudah gagal lagi. Bukan tangisan penyesalan yang sia-sia, yang hanya berharap, oh mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Bukan itu. Tetapi tangisan pertobatan adalah sebuah tanda perubahan akan tujuan hidup, keinginan hidup, dan arah hidup dan tindakan kita. Dan Rasul Paulus mengungkapkan hal tersebut, hal yang sama, yaitu bahwa melalui tindakan kita telah membersihkan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar bertobat. 2 Korintus 7 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan begini, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu, sekali lagi saya ulangi, duka cita yang menurut kehendak Allah, itu mengerjakan pada kamu kesungguhan besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman, di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Jadi dalam ayat ini, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bahwa pertobatan mereka itu adalah asli. Karena apa yang dihasilkannya dalam hidup mereka, terlihat dari buah-buah dalam hidup mereka. Ada kesungguhan di dalam diri mereka, jemaat di Korintus, untuk menjadi suci, kudus di hadapan Tuhan. Ada keinginan kuat dari mereka untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan persis seperti itulah yang terjadi dengan mereka yang mendapat panggilan, wake up call dari Yohanes Pembaptis. Walaupun tidak semuanya. Dan Yohanes menjawab, dia katakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Tadi kita baca di dalam Lukas 3 ayat 8 dan 10. Ketika di antara mereka ada yang bertanya, apa yang harus kami buat? Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus tadi adalah tindakan nyata di balik kata-kata dan kesedihan dan penyesalan dan pertobatan kita. Saudaraku, dengan kata lain, biarlah pertobatan itu menjadi bukti bagi semua orang yang kita temui. Bahwa saat itu terjadi, pertobatan itu terjadi dengan sendirinya. Melalui tindakan hidup kita yang berubah. Jadi saudaraku, bagaimana seharusnya kita prepare, mempersiapkan, dan menyambut Natal? Dengan cara yang diperintahkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Israel. Kita harus mempersiapkan kedatangan Yesus dan langkah pertamanya adalah pertobatan. Ini juga adalah pesan Yesus di awal pelayanannya. Ketika dia berkata di dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita dengan penuh kesadaran, kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Kita balik dari dosa-dosa kita, dosa-dosa favorit kita.
dan kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada jalannya. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku, selain pertobatan adalah, pesan dari Yohanes Pembaptis adalah humility, kerendahan hati. Saudaraku, sombong ini sekarang udah banyak. Begitu banyak orang yang sombong di dunia ini. Karena merasa pintar, karena merasa mampu, karena merasa kaya, karena punya bakat atau talenta yang mereka punya. Termasuk anak-anak Tuhan. Maaf, saya koreksi. Bukan anak-anak Tuhan. Tetapi termasuk orang-orang Kristen. Karena anak Tuhan tidak sombong. Saudaraku, pada tahun 1970, Muhammad Ali, saudara pasti kenal semua, juara tinju kelas dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia saat itu. Satu hari dia ditantang oleh seseorang dan dia harus pergi ke kota yang lain. Lalu dia naik pesawat dan saat pesawatnya akan lepas landas, pramugarinya memintanya untuk memasang seatbelt, sabuk pengaman. Dan Ali menjawab kepada pramugarinya, dia bilang, Superman nggak perlu sabuk pengaman. Lalu pramugari itu menjawab, Sir, Superman don't need an aeroplane. Pak, Superman nggak butuh pesawat. Lalu Muhammad Ali mengalah dan akhirnya mengenakan sabuk pengaman. Saudara-saudaraku, itulah kesombongan. Karena kita punya sesuatu, karena kita mampu. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan minta adalah kerendahan hati, humility. Yohanes Pembaptis meneladaninya. Yesus pun meneladaninya. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk melihat diri kita sendiri sebagaimana kita adanya di hadapan Tuhan. Yesus menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang terbesar yang pernah lahir dari seorang wanita. Di dalam Matius 11 ayat 11a, Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi saudara perhatikan, bagaimana Yohanes Pembaptis melihat dirinya. Dari ayat yang kita baca tadi, Lukas 3 ayat 16a, Yohanes berkata, menjawab kepada orang-orang Israel itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Perhatikan saudara, dikatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes hendak mengatakan bahwa bahkan dia tidak layak untuk mendekati Mesias itu yang akan datang. Bahkan dengan cara yang paling rendah, yaitu melepaskan sandalnya. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, budak adalah kasta yang terendah di dalam status manusia. Dan budak itu, kalau dia pertama jadi budak, pekerjaan yang dia lakukan pertama kali adalah pekerjaan yang terendah, yaitu apa? Melepas kasut. Pertama kali jadi budak, dia belum boleh melakukan pekerjaan yang lain. Menyiapkan makanan, memakaikan, mencopot jubah dari tuannya, nggak boleh. Ya, tetapi sebagai budak yang pertama, pekerjaan yang paling rendah adalah melepaskan tali kasutnya. Dan apa kata Yohanes Pembaptis? Melepas tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Aku tidak layak. Saudaraku, dalam kerendahan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, dari Yohanes, justru Yesus mengangkat Yohanes Pembaptis ke level yang lebih tinggi dan menakjubkan. Yesus katakan, orang ini, Yohanes, adalah sosok yang terbesar yang pernah ada. Tetapi Yesus kemudian mengatakan juga, yang paling kecil dari kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Saudaraku, kita perlu memandang diri kita dengan kerendahan hati. Karena kebenaran yang sesungguhnya, saudara dan saya, kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan Paulus katakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita udah gagal dan tidak bisa memenuhi standar hidup untuk menghadap Allah yang kudus dan yang benar. Dan ketika kita benar-benar memiliki semangat kerendahan hati, seperti yang diteladani oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan justru akan melakukan hal-hal yang besar dalam diri kita. Bahkan juga bagi dunia ini melalui diri kita. Tetapi jika kita terus mempertahankan kesombongan karena kemampuan kita, maka Tuhan juga akan membuat cara untuk membuat kita sadar dan bertobat dan berlutut merendahkan diri.
Dan Yesus katakan sendiri di dalam Matius 3, 23-12. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rasul Yakobus pun mengatakan hal yang sama. Di dalam Yakobus 4 ayat 10 dia katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. So, saudara-saudaraku, ini adalah teguran buat kita semua. Untuk saya dan saudara. Ketika saudara dan saya, Tuhan anugerahkan kekayaan, kemampuan, kepintaran, bakat, talenta. Jangan sombong. Jangan tinggikan dirimu. Kalau si Mandra di film Sidul, anak sekolahan katakan, sombong amat. Jangan, saudara-saudaraku. Ya. Mau melayani Tuhan, lihat dulu gerejanya, besar apa enggak. PK-nya besar apa enggak. Waktu saya secara pribadi terganggu apa enggak. Job saya terganggu apa tidak. Saudaraku, ketahuilah, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka sudah mendapat upahnya. Sehingga nggak perlu lagi upah dari Tuhan. Orang-orang seperti ini mungkin di mata dunia, terutama di mata orang atau institusi yang banyak duitnya, adalah orang yang harus dihargai. Ya benar. Karena mereka dihargai dengan pasang harga, pasang tarif. Tapi menyedihkannya, Tuhan tidak memandang mereka. Dan ini adalah kesedihan yang paling mendalam bagi seorang manusia ketika Tuhan tidak menganggap kita. Jadi saudaraku, hanya dengan kerendahan hati kita bisa siap menyambut Kristus, menerima Dia. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan dengan humility, dengan rendah hati, kita sudah benar-benar mempersiapkan diri, tidak hanya untuk Natal, tetapi juga untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi pesan Natal dari Yohanes Pembaptis bagi kita pada malam ini, yang pertama adalah pesan tentang pertobatan. Yang kedua adalah pesan tentang kerendahan hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, pesan Yohanes adalah di dalam kita menyambut Natal adalah pesan pembebasan. Pesan terakhir ini merupakan kutipan yang dilakukan Yohanes dari Yesaya 40. Yesaya 40, saudara yang punya Alkitab boleh saja membuka. Ya. Tapi saya jelaskan dulu latar belakang dari ayat ini. Ya. Saudara-saudaraku, dalam waktu yang tidak lama, bangsa Israel itu sudah tahu bahwa mereka akan ditawan oleh orang Babel. Walaupun pada saat itu belum, dan kesedihan ini tertuang di dalam ratapan dari pemazmur. Di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 6, di situ pemazmur mengatakan bahwa mereka menangis di pinggir sungai-sungai Babel. Dan mereka ingat kepada Yerusalem. Itu adalah nubuatan. Mereka tahu bahwa Allah akan menghukum mereka. Jadi di Babel, bangsa Israel akan mengalami disiplin Tuhan. Mereka akan ditindas oleh bangsa Babel. Dan bagi orang Yahudi, situasi mereka nampaknya benar-benar no hope. Ketika mereka akhirnya benar-benar Tuhan izinkan ditindas oleh bangsa Babel, dibuang ke Babel, mereka di situ dijajah, maka mereka merasakan, aduh, enggak ada Tuhan, enggak ada harapan. Karena mereka melihat bahwa betapa kuatnya tentaranya dan besarnya dari bangsa Babel ini. Nggak mungkin rasanya kita selamat dari penjajahan Babel ini. Saudaraku, tapi Tuhan berkata, selalu ada harapan. Harapan pembebasan melalui Mesias yang akan datang. Dan utusan yang mendahului Mesias itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 yang dikutip kembali oleh Yohanes di kitab Lukas yang tadi kita baca, saya bacakan lagi di Yesaya 40. Dikatakan begini. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kepada orang-orang yang ditawan inilah, orang-orang Israel, Nabi Yesaya memberikan pesan pengharapan. Bahwa Tuhan akan datang. Bahwa Dia akan mengirim Mesias untuk membebaskan mereka. Saudaraku, ini adalah pesan dan harapan yang sama dari Tuhan yang dibagikan kepada kita. Orang-orang yang tertindas oleh sistem dunia ini dengan kekuatannya yang jahat yang mengendalikan dunia ini. Kita akan bisa lepas dari itu semua. Dan ini adalah kata-kata kalimat pengampunan dan pembebasan dari Tuhan kita yang luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara hari ini ada beberapa yang melihat jalan untuk kembali kepada Tuhan sebagai kayaknya nggak mungkin. Hal yang mustahil mengingat keadaan saya tuh begitu parah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir terlalu banyak jalan hidup saya yang berkelok. Ya, berkelok-kelok dalam hidup saya sehingga saya nggak kuasa untuk melihat cara untuk meluruskan jalan hidup saya. Mungkin gunung-gunung dalam hidup saudara sudah terlalu tinggi dan lembahnya terlalu dalam sehingga engkau tidak bisa melihat jalan hidupmu dengan jelas. Mungkin hidupmu sudah terlalu berantakan karena terlalu banyak persoalan, kerumitan. Tetapi dengarlah pada malam ini firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah bahwa Dia akan membebaskan. Itu adalah pesan Tuhan buat dunia ini. Bagi kita semua, ketika Dia berkata bahwa setiap gunung akan diratakan, setiap lembah akan ditimbun, jalan yang bengkok akan diluruskan, tempat yang berlubang akan menjadi rata. Dan saudaraku, hal yang menarik yang saya temukan di sini adalah bahwa deskripsi tentang jalan bagi Sang Mesias. Dikatakan jalan Pak Gembala. rata, bebas hambatan. Ya, bebas menghambat orang untuk maju. Dan di ayat yang kita baca tadi di Yesaya mau mengatakan bahwa Tuhan akan datang dan pembebasan akan dilakukannya. Tidak ada yang bisa menghalangi atau membatalkan pembebasan yang akan Dia lakukan. Dan untuk memastikan semua orang mendapatkan dan memahami pesan itu, Yesaya melanjutkan di dalam Yesaya 40 ayat 8. Dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagi orang Yahudi, situasi mereka nampak tanpa harapan ketika mereka di Babel. Hampir mustahil mereka bebas. Tetapi atas firman Tuhan yang dikeluarkan melalui Nabi Yesaya, harapan mereka dibangun kembali. Kenapa? Karena Yesaya katakan, tidak pernah ada firman Tuhan yang gagal. Dan saudara-saudaraku kembali ke kitab Yohanes, ada dua kelompok yang bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis pada saat itu. Mereka yang menolak menerima perkataan tentang perintah untuk mempersiapkan diri, untuk bertobat, dan karena itu mereka tidak mengalami, bahkan melewatkan begitu saja kedatangan Yesus. Mereka terlalu pede percaya diri. Mereka sudah cukup baik dan saleh di hadapan Tuhan. Mereka merasa nggak perlu bertobat. Mereka merasa tidak perlu untuk merendahkan diri. Dan dengan demikian sebenarnya mereka sudah melewatkan pembebasan yang dari Tuhan. Itu adalah kelompok yang pertama. Tetapi ada kelompok lainnya. Mereka yang mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis, mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kelompok yang ini menyadari kondisi mereka yang kotor dan berdosa di hadapan Allah yang kudus dan yang benar. Dan oleh karena itu, mereka mau bertobat.
Dan tidak hanya bertobat, tapi mereka menghasilkan buah pertobatan. Dan mempersiapkan diri mereka, hati mereka, untuk menerima kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Saudaraku, dalam merayakan Natal yang sesungguhnya, kita tidak bisa lompat langsung kepada Yesus. Kita harus terlebih dahulu mendengar dan mematuhi pesan Yohanes Pembaptis ini. Kita tidak dapat menerima dan memahami Natal tanpa terlebih dahulu mempersiapkan diri kita untuk bertemu Yesus. Melalui pertobatan, kerendahan hati, dan percaya pada kuasa-Nya yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Saudaraku, ini semua adalah seruan untuk saudara dan saya. Bertobatlah, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, dan terimalah pembebasan dari Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pesan Natal pada malam ini yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Biarlah kami boleh diingatkan terus supaya kami siap untuk menerima Yesus ketika Natal dan bahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dengan melakukan pertobatan, dengan melakukan perendahan diri di hadapan Allah bahwa kami adalah manusia yang berdosa, perlu bertobat dan berpaling dari kehidupan yang lama. Dan dengan menerima pesan yang besar itu bahwa Tuhan datang, Yesus lahir untuk membawa pembebasan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, sudah di ini ya. Baik, saudara-saudaraku, semuanya sudah menyiapkan lilin ya. Kita akan menyalakan lilin Natal. Saudaraku, setiap kali kita menyalakan lilin, saya akan mengingatkan kembali bahwa lilin menandakan bahwa Yesus itu terang, membawa terang di tengah kegelapan dunia ini. Yesus datang untuk membawa terang dan mengangkat kita dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang mulia. Biarlah ketika kita bernyanyi Malam Kudus dan menyalakan lilin ini dengan hati, kita boleh mengingat bahwa Yesus lahir untuk membawa terang dalam kehidupan kita. Dan sambil kita merenung dan menyalakan lilin Natal, kita akan bernyanyi Malam Kudus yang dipimpin oleh worship leader. Saya persilakan. Kita bernyanyi Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku,
Gemelak, bawa kabar kedatanganmu. Bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saudaraku boleh mematikan lilinnya dan kita akan masuk di dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Silakan saudara memberikan persembahan saudara, persembahan kolekte, persembahan syukur, akhir tahun, persembahan pemeliharaan rumah Bapa dengan cara mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami yang begitu besar, sehingga Engkau sudah datang ke dunia ini untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga untuk hadirat Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan di ibadah malam Natal ini. Dan kami mau mensyukurinya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan Engkau berkati gerejamu ini, supaya semuanya boleh dikelola hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberikan persembahan kepadamu. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita kembali nyanyi bagi Tuhan. Terpotong lagunya. Kita bernyanyi. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah sampai di akhir ibadah Natal kita malam ini. Dan atas nama pribadi,
dan keluarga dan seluruh majelis dan pengurus Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Dan mari kita tutup ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan tengadahkan wajahmu dan angkat tanganmu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari malam ini sampai besok, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Joy to the world. Joy to the world. Mari saudara-saudara kita akan memuji Tuhan. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love, and wonders and wonders of His love, and wonders and wonders of His Haleluya. Ya, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kalau boleh saya meminta perkenalan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan bisa dibuka kameranya semua. Ya, supaya kita bisa ambil foto bersama ya. Ini terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ada saudara-saudara yang ya kita baru pernah ketemu, nanti setelah ini kita boleh saling bertegur sapa. Namun sebelum itu mungkin kita sekali lagi semuanya yang belum bisa dibuka kameranya masing-masing. Selamat malam Pendeta Yakob, terima kasih sudah hadir. Ya. Ada Pak Roni tadi, Pak Roni. Pendeta Roni, ya. Pendeta Pak Roni. Tuhan. Hambanya, terima kasih semua Jemaat Grip. Ya. Halo semuanya, selamat Natal. Ada teman saya. Itu ada yang dari Belanda. Semuanya Sehat. Ya, baik, kita akan ambil foto sebentar. Ya. Pastikan kameranya dinyalakan semuanya. Bagi mungkin Kamoci yang take foto. Silakan.
Tapi semuanya pada nggak bisa buka. Bukan saya, Pak. Oh, siapa Oke, tuh? saya bisa ambil, tunggu ya, sebentar ya. Ya, Siapa yang bisa boleh ambil. Oke, ini halaman pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Smile maksudnya. Oke, sekarang jangan bergerak semua. Sekarang kita masuk ke halaman 2. Ini masih ada yang belum nyala, apa signal saya? Oke, saya beri kesempatan beberapa detik yang mau menyalakan. Silahkan. Ya. Oke, siap ya. Semuanya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat Natal semuanya. Ya. Bapak Ibu Saudara jangan lupa, Ibu yang dikasih Tuhan, besok pagi kita akan ada ibadah.